wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was suhada was salihin wa tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan ila jami masayikhi wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan jami'i al-arwah fi hadil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Di dalam setiap diri manusia itu ada sesuatu yang tersembunyi, ada sesuatu yang paling rahasia. Lah, yang dimaksud paling rahasia itu adalah hal-hal yang berkenaan dengan hati. Hati yang dimaksud di dalam kitab Ihya itu bukan segumpal daging yang berada di sebelah kiri dada, bukan. Tapi yang dimaksud hati di sini adalah satu alam yang Allah membuka rahasia ini hanya pada satu hamba yang dikehendaki. Oleh sebab itu malam hari ini kita akan mengkaji tentang ta'ajubnya hati, atau bisa dikatakan sesuatu yang mengherankan akal. Karena ini membahas tentang masalah hati, bukan membahas tentang jasmani. Miturut beliau Syekh Imam Ghazali Muhammad ibnu Muhammad bin Ahmad al-Ghazali, yang dimaksud hati di sini adalah sesuatu yang rahasia, dan barang siapa yang tahu kerahasiaan di situ, maka itulah hamba yang dikehendaki, yang dikatakan Allah sebagai kekasih Allah. Untuk menguak tentang rahasia di dalam diri manusia, awal mula kita harus mengenal siapa diri ini. Sebab hati itu minangka umpama air.
gelas atau wadahnya itu bagaikan jasmani. Jikalau jasmani tidak mengerti air, padahal air itu pada jasmani, maka ini yang disebut sebagai golongan yang belum kenal dirinya. Yang nomor dua, qalbun, yang dimaksud hati yang bukan segumpal daging itu, laksana seperti raja. Jasmani laksana seperti prajurit atau masyarakat. Apa yang terjadi pada diri jasmani itu bersumber dari rohani atau hati. Segala apa yang dilakukan oleh seluruh juz-juz anggota badan ini pada dasarnya itu adalah nur pancaran dari hati tersebut. Tatkala hatinya bersih, maka apa yang muncul di dalam diri jasmani mesti ikut bersih. Sebaliknya, apa yang muncul di dalam hati itu kotor perbuatan, maka secara otomatis yang ada di hati juga kotor. Bersih dan kotor itu miturut pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Contoh, jasmani ini melakukan perbuatan bagus di mata manusia. Di mata manusia, sholat, baca Quran, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Tergantung hati Anda ini robitohnya kemana, tawajuhnya hati Anda kemana. Sebab husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Su'ul a'mali nataiju su'il ahwal min qalbin rawibin. Jikalau condongnya hatimu itu terhadap selain Allah, keluar dari inni wajjahtu wajhiya, mesti sholat yang dilakukan jasmani itu di mata Allah busuk. Arti busuk, hatimu masih ada tujuan maksud lain selain daripada ini wajah tu wajhiya, selain daripada bertemu Allah. Apa? Bisa jadi makom kita sholat ingin dilihat orang, makom kita lagi ingin pahala, makom kita ingin masuk surga. Oleh karena hati kita condongnya selain Allah, pasti seperti itu. Berarti sumber daripada
hati kita bukan mingkol bin zahidin tetapi mingkol bin rohibin. Apa? Condong pada selain Allah. Selain Allah. Inilah sumber hati yang kotor itu di situ. Siapapun kita, apapun status kita. Ini persoalan perilaku zahir di mata manusia kita anggap bagus. Oleh karena sumber hati kita itu condongnya pada selain Allah, mesti maksud dan tujuan orientasi kita berlaku itu selain Allah. Apalagi perbuatan yang jelek di mata manusia. Nomor dua, jikalau sumber dalam hatimu itu mingkol bin zahidin, condongnya pada Allah, maka otomatis segala perbuatan yang terjadi pada jasmani itu mesti orientasinya bertemu Allah. Apapun itu. Perbuatan secara zahir Anda ini mesti berhubung sumbernya, sinarnya dari hati yang bersih, maka jadi bersih di mata Allah. Bapak Ibu, untuk mengetahui rahasia sir-sir yang berkenaan di dalam hati, ini ada beberapa tahap yang harus kita dapatkan, yang harus kita selesaikan. Kemarin dulu sudah kami sampaikan, rahasia itu tidak akan menjadi rahasia. Sir itu sudah tidak menjadi sir tatkala kau mengetahui isi dari rahasia. Sebab disebut rahasia, disebut sir karena kita belum tahu. Munculnya bahasa rahasia, ya, sir, itu karena kita tidak mengerti isi di dalam sir atau rahasia itu. Satu contoh, kita mau masuk di dalam sebuah gedung, kita masih ada di luar. Apa isi di dalam gedung itu bagi kita yang belum masuk, kita tidak tahu. Berarti isi di dalam gedung itu sir buat kita, rahasia buat kita. Tapi bagi orang lain yang sudah masuk di dalam gedung, maka segala isi di dalam gedung itu tidak akan pernah menjadi rahasia bagi orang lain. Walaupun dia ada di luar gedung, tetap tidak akan menjadi rahasia. Hatinya bisa nerombol dinding-dinding gedung itu, sehingga hatinya tahu di dalam gedung itu ada isi apa. Bisa. Sama dengan rahasia hati, yang di situ ada Allah. Makanya di dalam kitab Ihya, bab masalah hati, kemurnian hati itu beliau
Imam Ghazali dawuh man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa sudah mengenal, sudah tahu dirinya, maka dia akan tahu dan mengenal Tuhannya. Perkara tahu ini awalnya dia tidak tahu. Olehnya tahu ada beberapa proses tahapan kita. Pertama, tentang masalah ilmu akhirat. Itulah dinul haq, ai dinut tauhid. Ilmu itu hanya tertuang di dalam hati hamba yang mukhlis. Mukhlisin, jadi hati yang terpilih. Sering kita sebut sebagai guru akhirat kita. Ada di situ semuanya. A sampai Z ilmunya ada di situ. Wajib bagi kita untuk tolab belajar ilmu pada beliau, karena ini proses pertama. Bila mana kau ingin mengetahui rahasia di dalam hati, maka Anda harus tahu ilmunya. Berhubung Anda sudah tahu sumber ilmunya di mana, maka wajib kita mendatangi dan bertolab atau belajar ilmu tersebut. Bahkan baginda Rasul juga memberikan satu pernyataan, tolabul ilma faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Utawi oleh golek ngelmu iku wajib bagi wong mukmin lanang lan wong mukmin wedok atau perempuan mukminat. Walau bisin, andai kata ilmu itu ada di negeri Cina, maka wajib kita ke sana. Bapak Ibu, artinya sekalipun ilmu itu ada di si A dan si A menurut pandangan orang lain itu kurang bagus, kurang tidak punya status, intinya di mata masyarakat orang yang terhina, maka wajib kita untuk belajar terhadapnya. Lah, setelah ilmu itu sudah kita dapatkan, dengan petunjuk ilmu itu yang disebut satu kefahaman, kefahaman. Langkah berikutnya kita adalah khalwat atau uzlah atau meditasi. Lah, Bapak Ibu hadirin, disitulah nanti Allah akan memberikan satu bimbingan khusus terhadap diri Anda untuk masuk pengenalan diri. Akhirnya sedikit demi sedikit terbukalah batasan-batasan dinding yang menutupi hatimu untuk mengenal rahasia di dalam hati itu. Bapak Ibu, kalau Anda sudah masuk di dalam gedung itu, inilah yang Allah katakan dalam satu ayat, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub.
Sesungguhnya hanya dengan berzikir itulah hatimu akan damai. Tapi sebaliknya, kalau kita menolak tentang proses ini, maka jangan anggap rahasia di dalam hati itu akan terkuak, nggak bisa. Oleh sebab itu Allah katakan dalam surat Al-Hasr ayat 19, surat yang ke-59 ayat 19. Wala takunu lan ojo ono sira kabeh para menungso khususnya jenengan kaladzina kaya wong akeh nasu kang padha lali sapa ladina Allah ing Gusti Allah. Kamu sekalian janganlah kau seperti orang yang orang itu selalu lalai hatinya pada Allah. Jangan. Yang dimaksud lalai di sini tidak ada satu kesadaran dalam hati kita kalau semua yang beraf'al, kalau semua yang memiliki, kalau semuanya yang berperan, kalau semuanya yang menggerakkan, kalau semuanya yang menguasai itu Allah. Gak ada kesadaran dalam hati Anda. Ini yang dimaksud lalai. Tapi jikalau ada satu kesadaran, maka disitulah yang disebut ingat pada Allah. Wala takunu kalladzina tasullaha. Janganlah kau seperti orang-orang yang selalu lalai pada Allah. Jikalau kau seperti itu, maka fa'ansahum, maka mongko nglalekake sapa Allahum ing alladzina mereka anfusahum ing awak dhewe alladzina. Jikalau kau selalu melalaikan Allah, mengikuti orang-orang yang selalu lalai Allah, maka kau akan lalai siapa dirimu sebetulnya. Lali artinya tidak tahu siapa dirinya. Siapa sih diri kita itu? Orang yang menjawab ana yo ana, anta yo anta, ini berarti orang lalai pada Allah. Lalai. Berarti orang yang tidak tahu dirinya. Sebab orang yang tahu dirinya itu siapa, maka dia betul-betul dikatakan tahu Tuhannya. Artinya sudah mengetahui kalau dirinya itu bukan siapa-siapa dari sisi makhluk. Setelah itu tahu dirinya siapa, dirinya adalah Allah. Makanya dikatakan barang siapa yang tahu dirinya maka betul-betul kenal Tuhannya. Itulah nafi isbat. Sudah kefanaan keakuan dirimu sebagai makhluk sudah tiada, maka yang nyata keakuan Allah. Ini yang dimaksud. Kalau kita bicara hidup, berarti bukan hidup kita makhluk, tapi hidupku Allah. Ini yang dimaksud Imam Ghazali terkait man arafa nafsah faqad arafa rabbah.
Jikalau kau mengikuti orang-orang yang selalu melalaikan Allah, fa'ansahum anfusahum, Allah akan melalaikan dirimu terhadap dirimu. Jadi Anda tidak tahu dirimu. Kalau dirimu itu tiada, tidak wujud, tidak hidup, itu kamu tidak tahu. Sehingga kau mengaku-ngaku diriku ada, makhluk, diriku hidup karena dihidupi, dirimu kaya, dirimu punya pangkat, punya jabat, udah. Inilah yang disebut golongan-golongan ulaika humul fasiqun, golongan yang fasik. Siapa golongan yang fasik itu? Golongan yang mohon maaf antara di lisan dengan di hati itu enggak sama. Lisan mengatakan amantu billah wa bil yaumil akhiri, saya beriman pada Allah. Tapi di hati wa mahum bimu'minin, hati sesungguhnya tidak beriman. Jadi mereka yang seperti ini sepanjang sejarah tidak akan pernah tahu rahasia di dalam hati, sehingga sampai kapanpun disebut sir, rahasia. Allah sampai kapanpun kewujudannya di mata kita gaib, selamanya gaib. Padahal hakul mubin, Allah itu hak, mubin nyata. Tapi mengapa kita mengatakan Allah gaib? Ya itu tadi. Karena kita belum kenal siapa kita. Beda dengan mereka yang sudah betul-betul menjadi kekasih Allah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Oleh karena mereka semuanya itu sudah menanggalkan keakuan dirinya sebagai makhluk dan menanggalkan semua isi makhluk di dalam hatinya, maka yuhibbukumullah, yuhibbukum, maka Allah menerima cinta kamu sekalian. Sapa Allahu Gusti Allah. Yuhbib mongko bakal nrimo cinta cintani sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah. Berarti Anda yang dijadikan sebagai kekasih. Inilah yang kusebut antara sir gaib dengan nyata, antara yang buta dengan yang tidak buta. Bahkan ayat tersebut Allah teruskan, la yastawi heta, apakah podota sopo ashabun nar wa ashabul jannah, apakah sama, tidak samakah antara penghuni surga dan penghuni neraka? Atau bahasa sederhana, heta, apakah sama antara penghuni surga dan penghuni neraka? Jelas jawabannya tidak sama. Apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang tidak buta?
Nggak sama. Mengapa? Sebab mereka itu buta alias gelap karena cahaya makrifat itu tidak kunjung datang. Mengapa tidak kunjung datang? Karena memang tidak didatangkan Allah. Mengapa kita tidak cahaya makrifat tidak didatangkan? Karena memang kita itu melalaikan Allah, nggak mau zikir. Di situ prosesnya ada di situ. Berarti cahaya makrifat Allah datangkan terhadap hamba yang dikehendaki karena hamba itu selalu mendawamkan, selalu untuk melakukan zikir, baik dikala berdiri, dikala duduk, dikala berbaring. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Wa qala aidan udzkurullaha dzikron katsiran. Perbanyak terus zikirmu. Bukan yang kumaksud zikir jahri, bukan sirri, tapi adalah sirrul asrar. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau tentang masalah zikir saklebete hati jenengan yang kusebut sebagai sirrul asrar itu sudah jalan, maka pasti akan Allah membuka rahasia hati tadi. Itu pasti. Yang tadinya Allah gaib menjadi nyata. Yang tadinya kita tidak kenal diri kita, maka di situ kita akan mengenal diri kita. Dan inilah mestinya yang harus kita peroleh sebelum kita kundur tinggalkan alam dunia ini. Sebab barang siapa saat di dunia belum melaksanakan proses ini, kok ya sudah kita kedahuluan mati. Qad khasiral ladzina kadzabu biliqa'illah. Itulah golongan orang-orang yang sengsara di atas sengsara. Tapi jikalau sudah melaksanakan proses seperti ini saat di dunia, qad aflahal mu'minuna alladzina hum an sholatihim fi sholatihim khashi'un. Itulah seberuntung-beruntungnya orang yang di atas orang beruntung adalah mereka yang sudah bertemu Allah. Mohon maaf, jasad iki nek ketemu mewah dunya seneng. Tapi itu hanya sebatas berapa tahun. Sifatnya itu sementara. Tapi ruhaniyah ini tatkala belum bisa bertemu Allah, maka ini sengsaranya selama-lamanya. Silakan untuk difikir. Silakan untuk difikir. Urusan hal yang terpenting duniawiyah penting. Tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu urusan bertemu Allah. Karena ini urusan bertemu Allah selama-lamanya. Ingat, setiap diri kita kullu nafsin itu pasti dha'iqatul maut. Urusan sugih belum tentu mesti. Belum tentu.
Urusan kepenak dunia belum tentu. Tapi kalau urusan kematian mesti pasti. Mana yang harus kita pikirkan? Kata Rasul, man arada dunya fa'alaihi bi ilmin. Siapa yang ingin sukses dunianya, maka carilah ilmunya. Wa man aradal akhirah, siapa yang ingin sukses akhiratnya, fahuwa bi ilmin, juga berilmu. Wa man aradahuma fa alaihima bi ilmin, sama. Pilih yang mana, monggo kersa. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Bab masalah hati tidak semua kitab itu membahas. Enggak semua musonef itu membahas. Hanya mereka ahli tahqiq. Musonefi ahli tahqiq, sang pengarang ahli tahqiq lah yang pasti akan membahas tentang masalah hati. Karena urusan hati ini urusan yang sangat-sangat rahasia bagi khayala umum. Dan ini penting disampaikan di tengah masyarakat supaya masyarakat itu tidak lagi menuduh dan berkeyakinan kalau Allah itu gaib. Supaya tidak terus-menerus menerka Allah itu gaib. Huwal awwalu wal akhiru wadz-dzahiru wal batin. Allah itu ya di awal, ya di akhir. Allah itu ya di zahir, ya di batin. Berarti sifat Allah itu, mohon maaf, sifat Allah itu akan menjadi gaib bagi kita yang tidak mau nyatakan wujudnya Allah. Allah akan bersifat nyata bagi kita yang menyatakan wujudnya Allah. Cara untuk menyatakan wujudnya Allah, terlebih dahulu singkirkan nyatanya wujudnya selain Allah. Kalau ini sudah kau singkirkan nyatanya wujud selain Allah, maka akan nyatalah wujudnya Allah. Sehingga wujudnya Allah bagi Anda kau jadikan sebagai burhan, dalil, bukti atas ketidakwujudnya selain Allah. Tapi jikalau sebaliknya, Anda memilih sebaliknya, maka sampai kapanpun Allah akan berhukum gaib bagi kita. Ingat, kita telah diancam Allah di dalam surah Al-Isra ayat 72. Barang siapa wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa saat di dunia Allah itu gaib pada dirimu, maka di akhirat pun Allah akan menjadi gaib pada dirimu. Hukum yang mesti yang terjadi seperti itu. Berarti kebalikan ayat ini, barang siapa saat di dunia Allah sudah tidak gaib bagi Anda, maka di akhirat pun tidak akan gaib. Berarti ayat ini buat dua orang, mengancam terhadap kita yang masih buta pada Allah dan memberikan kabar baik terhadap kita yang sudah tidak, Allah sudah tidak buta, Allah sudah tidak gaib, alias Allah sudah nyata. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ini hari raya jatuh pada hari
Rabu ya. Hari Rabu berarti besok Senin, Kamis, Senin apa? Habis Senin apa? Selasa. Sampai lali ya. Senin dan Selasa. Di situ saya liburkan Senin besok. Nek jenengan yang saya kasih kesempatan jenengan bae melaku nang embong gitu. Jadi sontok bebas. Nanti kita lanjutkan lagi setelah hari raya nanti kita ngaji lagi. Kalau hari Sabtu berarti jatuhnya ada di tanggal 27 habis kupat. Kalau hari Sabtu. Kalau setiap hari jatuhnya kita nanti ya setiap hari. Tiap hari nanti kita ngaji. Waktunya ya habis Isya gini. Nah, lihat aja nanti kondisi bagaimana. Yang jelas Rebu, Kamis, Jumat itu open house ya. Nanti kalau malam ada kesempatan ngaji ya ngaji. Kalau nggak ada kesempatan ya nggak ngaji dulu ya. Mungkin setelah kami dari Jawa Tengah nanti tanggal 27 bisa kita mulai lagi, atau sebelum tanggal 21 sebelum tanggal 27. Tanggal 27 kan rutinan Sabtu. Nah, sebelumnya itu ada waktu kita setiap hari ngaji di sini. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Monggo. Putri, tiang putri, ada yang tanya? Enggak ada putra, enggak ada. Al-Fatihah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.